كون سماء بها أمطرت بالها في كون سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد جتيلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا ناسها عني ومسكنه الحاشا أجب من ملك الله نواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت بالها في قين سماء بها أمطرت بالها في قين سماء فؤادي ما يهوى هوى ويشاؤه بنى الحب في وسطي فؤادي منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه فلله بان فاق صنعا بناؤه هو النور 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 مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا
سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. زاد لك مالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من زاد لك مالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin telah hadir bersama di tengah-tengah kebersamaan kita calon mempelai pria Awang Muhammad Fajar Lajuardi bersama segenap keluarga besar dari Bapak Haji Fajriansah MPSI dan Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati Usman MSI. Selanjutnya akan kita ikuti bersama prosesi serah terima calon mempelai yang pada kesempatan ini akan dihadirkan sambutan dari perwakilan keluarga calon mempelai pria sebagai juru bicara penyerah. Kami silahkan kepada yang terhormat Bapak Rizani untuk dapat menyampaikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua Rizkoh Nur Rohimah Putri, yang terhormat keluarga serta undangan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan hanya karena rahmat hidayahnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul, bersatu padu, bercengkrama, bertatap muka dalam suatu acara yang insya Allah akan kita saksikan bersama, yaitu acara walimatut nikah antara ananda kita Awang Muhammad Fajar Lajuardi SH dengan ananda kita Rizkoh Nur Rohimah Putri. Salawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada Rasul penutup Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya serta kepada seluruh umat yang selamanya taat kepada ajarannya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, saya Rijani Jamhuri selaku juru bicara dari rombongan calon mempelai pria, saya akan menyampaikan maksud dan tujuan kami kedatangan ini ke sini sebagai berikut. Yang pertama, izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan salam silaturahmi dari keluarga Bapak Dr. Andes Haji Fajriansah MPSI kepada keluarga besar Bapak Haji Ibrahim, dan semoga pertemuan ini menjadi sebuah wasilah untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat antara kedua belah pihak keluarga. Yang kedua, dalam acara ini saya atas nama Bapak Dr. Andes Haji Fajriansah MPSI akan menyerahkan sepenuhnya ananda kami Awang Muhammad Fajar Lajuardi SH untuk kemudian dinikahkan dengan ananda kami Rizkoh Nur Rohimah Putri
yang merupakan putri dari Bapak Haji Ibrahim dan Ibu Hajah Nur Adawati SE. Kami berharap semoga kedua putra-putri kami ini dapat membentuk keluarga baru yang dapat mempersatukan kedua keluarga masing-masing. Dan juga kami berdoa semoga keluarga baru ini nantinya dapat memiliki suatu keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya, marilah kita berdoa agar pernikahan ini mendapat berkah dan kelak mempunyai turunan yang soleh dan soleha. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, demikianlah kiranya ungkapan penyerahan dari saya selaku wakil atau Ahlul Bait keluarga Bapak Dr. Andes Haji Fajriansah MPSI, dan akhirnya saya selaku pribadi dan rombongan menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf mungkin ada kehilapan, kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan bersama hadirin sambutan yang dihadirkan oleh perwakilan dari keluarga besar calon mempelai pria sebagai bentuk kata pengantar untuk menghantarkan ananda calon mempelai pria kita pada pagi hari ini. Dan izinkanlah pula kami untuk menyampaikan kata sambutan penerimaan sebagai bentuk ungkapan selamat datang pula yang ingin dihadirkan. Dan sambutan kali ini akan kita hadirkan dari keluarga calon mempelai wanita yang telah kami percayakan pada perwakilan keluarga oleh Bapak Dr. Insinyur Ibrahim MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau beserta kaum muslimin yang mengikuti langkah beliau. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita mampu berkumpul di ruangan ini dalam keadaan bahagia, segar bugar, tidak kurang satu apapun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Rinjani dan rombongan yang telah menghantarkan mempelai pria kepada kami untuk dalam waktu dekat tidak akan dinikahkan. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, Pak. Kebetulan dan unik sekali, nama ayah dari mempelai wanita itu sama dengan nama saya. Kami tidak berjanji apapun, rupanya takdir Tuhan menetapkan demikian. Tapi percayalah bahwa nama Ibrahim itu nama yang tergolong mulia dan tercatat dalam Al-Quran sebagai salah satu rasul. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dengan melalui acara ini kami dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, dan dengan rasa terima kasih yang tidak terhingga menerima penyerahan Ananda Awang Muhammad Fajar Lajuredi Esa, putra dari Bapak Dr. Andes Fajriansah MSI dan Ibu Dr. Anda Hajah Nur Hayati Usman MSI yang akan melaksanakan pernikahan dengan Ananda Rizkah Nur Rohimah Putri. Tentu saja sesuai dengan harapan kita orang tua dan semua segenap besar keluarga, agar kiranya hadirin sekalian dapat memberikan restu dan doa agar kiranya pernikahan ini menjadi pernikahan yang diberkahi Allah. Amin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, untuk kemudian daripada itu, andai kata ada tutur kata yang salah atau keliru yang kami laksanakan dalam menyambut keluarga besar dari mempelai pria ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berharap dengan pernikahan ini, dalam budaya kultur kita Kalimantan Timur ada istilah tuntung pandang sampai ke puting, Pak. Kemudian akhir kata,
Ucapan saya ini saya akhiri dengan sebuah pantun ya. Berjalan-jalan ke Sungai Segah pasti kita dapat pohon sedang rotan. terjalin pada hari ini. Selanjutnya kami silahkan keluarga dari calon mempelai wanita, kita boleh membuka jalan bersama-sama. Prosesi pengalungan yang ingin kita laksanakan sebagai bentuk penyambutan yang ingin kita hadirkan, dan prosesi pengalungan ini dilakukan oleh Bapak Haji Ibrahim kepada Awang Muhammad Fajar Lazuardi yang merupakan putra dari Bapak Haji Fajriansa MPSI bersama Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati Usman MSI. Prosesi pengalungan ini sebagai sebuah penyambutan juga yang ingin kami berikan kepada ananda calon mempelai pria, dan insya Allah teriring pula doa dan juga restu yang dihadirkan untuk bersama-sama melaksanakan prosesi akad nikah. Alhamdulillah hadirin, keluarga besar yang telah hadir bersama pula turut ikut mengiringi dengan doa dan juga restu yang dihadirkan. Selanjutnya keluarga terkasih, pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini pula telah hadir petugas KUA penghulu dari Kantor Urusan Agama yang kami hormati, Bapak Haji Arifin SAG yang telah berada di tempat yang telah kami sediakan untuk melaksanakan rangkaian awal acara sebelum kita memulai pada rangkaian acara prosesi akad nikah. Tradisi yang tidak ingin kami tinggalkan dari keluarga, yakni di mana sang calon mempelai wanita akan melakukan permohonan izin untuk menikah kepada kedua orang tua terkasihnya. Kepada Abi dan Umi, kami silakan untuk ikut bersama di tempat yang telah kami sediakan bersama Ananda Rizkoh Nurahimah Putri untuk melaksanakan prosesi permohonan izin untuk menikah kepada orang tua terkasihnya, yang akan didampingi pula oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama, Bapak Haji Arifin SAG. Kami silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wahai Bapakku, saya reda dan mohon serta mengharapkan agar Bapakku menikahkan saya dengan Awang Muhammad Fajar Lazuardi bin Fajriansah, dengan mas kawin saya berupa uang tunai sebesar Rp313.000 dan seperangkat satu set perhiasan tunai. Saya terima, insya Allah saya laksanakan. Semoga anaknya berdua menjadi pasangan suami istri yang harmonis. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI selaku Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang alhamdulillah di kesempatan berbahagia pada pagi hari ini menjadi bagian pula pada rangkaian prosesi akad nikah dari kedua calon mempelai kami sebagai saksi nikah dari keluarga calon mempelai wanita. Yang kami hormati Bapak Brigjen TNI Dendi Suryadi selaku saksi nikah dari keluarga calon mempelai pria. Yang kami hormati pula Bapak Haji Arifin SAG selaku penghulu petugas dari Kantor Urusan Agama yang insya Allah
akan memimpin rangkaian prosesi akad nikah pada pagi hari ini, serta seluruh keluarga besar dari calon mempelai pria, keluarga besar dari Bapak Haji Fajriansa MPSI, bersama segenap keluarga besar dari Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati Usman MSI, yang kami hormati pula seluruh keluarga besar dari calon mempelai wanita, keluarga besar dari Bapak Haji Ibrahim, bersama segenap keluarga besar dari Ibu Hajah Nur Adawati SE, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat, taufik hidayahnya jualah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di hari Minggu ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa bersilaturahmi dan insya Allah mengikuti rangkaian prosesi akad nikah dari kedua calon mempelai kami yang berbahagia. Tidak lupa teriring pula salawat dan salam yang kita haturkan pula kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad beserta keluarga beliau, penerus ajaran-ajaran agama beliau. Semoga kita semua yang hadir di kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini turut mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin seluruh keluarga besar yang kami hormati dan juga segenap tokoh masyarakat yang kami hormati serta tokoh agama yang kami muliakan. Insya Allah kita akan bersama mengikuti rangkaian prosesi akad nikah dari kedua calon mempelai kami pada pagi hari ini. Yang dimana telah kami awali bersama dengan prosesi permohonan izin untuk menikah, tradisi dari keluarga yang tidak ingin kami tinggalkan. Demi kelancaran acara kita pula pada pagi hari ini, di kesempatan yang baik ini izinkanlah saya selaku pemandu acara yang bertugas MC Julia bersama segenap vendor yang terlibat untuk membantu mengarahkan rangkaian acara agar berjalan dengan lancar. Bagi Anda yang ingin mendokumentasikan sepanjang prosesi akad nikah ini berlangsung, kami mohon untuk tidak berpindah dari tempat duduknya. Anda bisa mendokumentasikan momen bahagia ini cukup dari tempat duduknya saja, sehingga tidak menutupi tamu undangan lainnya dan juga keluarga, karena kami sudah mempercayakan tim dokumentasi yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Apabila nantinya dinyatakan sah oleh penghulu dan para saksi nikah, kami mohon untuk tidak bertepuk tangan. Bagi Anda yang membawa putra-putrinya pula demi kelancaran acara pada pagi hari ini, dimohon untuk bisa menjaganya agar tidak jauh dari jangkauan Anda dan juga pantauan Anda. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon kiranya sejenak untuk dapat men-silent mute-kan handphonenya demi kelancaran acara akad nikah pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita awali bersama rangkaian prosesi akad nikah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama akan kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dihadirkan oleh Qori Haji Misran Syah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dihadirkan oleh Qori Haji Misran Syah sebagai pembuka pada rangkaian prosesi akad nikah yang insya Allah akan segera kita ikuti bersama. Selanjutnya adalah prosesi Jabran Kabul yang akan didengarkan terlebih dahulu khotbah pernikahan oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama. Dan insya Allah pada rangkaian ini menghadirkan para saksi nikah. Saksi nikah dari keluarga calon mempelai pria telah hadir bersama Bapak Brigjen TNI Dendi Suryadi. Saksi nikah dari keluarga calon mempelai wanita telah hadir bersama Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI. Kepada yang kami hormati, penghulu dari Kantor Urusan Agama Bapak Haji Arifin SAG, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsaluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa haram sifahi wa adai faqala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sasabila wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Yang kami hormati guru kita, ustaz kita, Bapak Haji Hadi Mulyadi, SSC MSC, yaitu Bapak Wagub kita Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati saksi kedua Bapak Dirjen kita, Bapak Dandi Suryadi. Yang kami hormati orang tua daripada kedua mempelai, orang tua dari calon suami, orang tua dari calon istri, pemuka agama, tokoh masyarakat, keluarga besar daripada kedua mempelai, wabil khusus calon pengantin yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan, kegembiraan dan keceriaan ini, tidak tentunya kita selalu ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berkenan memberikan nikmat-Nya, tentunya nikmat sehat, iman, umur panjang, sehingga kita hari ini dapat bertemu, yaitu sama-sama menyaksikan pernikahan anak kita berdua. Insyaallah kita laksanakan secara wali nasab atau ayah kandung, dan nanti akan memberikan mas kawin berupa uang. Tentunya Bapak Ibu yang berbahagia, kita sama-sama berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan pernikahan anak kita berdua ini selalu baik rumah tangganya nanti, panjang jodohnya, diberikan oleh Allah ketenangan, keturunan, yaitu keturunan yang baik-baik. Nanti besar, bakti kepada orang tuanya, gajinya bagus, sholatnya rajin, di sekolah berprestasi, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Ini tugas pertama kepada anak dakwang Muhammad. Jadi kalau sudah menikah, sudah berubah statusnya, yaitu menjadi suami, tentunya suami yang baik. Hari ini ada beberapa pasang Pak, mungkin setelah ijab kabul, kemudian penyerahan mas kawin, doa, ulun langsung ada tugas lagi. Nah, Pak, kepada anak berdua atau anak Muhammad, sebelum kita laksanakan, alangkah baiknya kita dulu baca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mohon ikutilah anak Muhammad Awang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sekarang berniat dalam hati, sengaja saya melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Awang Muhammad Farzal Lajuwardi bin Fajriansyah, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuan saya yang bernama Diskoh Nur Rahimah Putri dengan mas kawinnya uang sebesar Rp313.000
dan 1 set perhiasan emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rizkoh Nur Rahimah Putri binti Ibrahim dengan mas kawinnya tersebut tunai. Barakallah wa barakuma wa juma' bil khair. Prosesi ijab kabul yang telah berjalan lancar, alhamdulillah. Pada hari ini tidak terlepas dari doa yang turut dihadirkan pula. Segenap doa-doa terbaik yang dihadirkan dari kedua orang tua terkasih, serta seluruh keluarga besar dan juga tamu undangan yang turut mengaminkan dan juga memberikan doa terbaik dan juga memberikan restunya. Hadirin, inilah kehadiran Ananda Rizkoh Nur Rahimah Putri yang dapat kita saksikan bersama. Kami silahkan kepada sang mempelai pria, kita dapat berdiri bersama. Kami mohon izin kepada Bapak Dendi Suryadi, kita sedikit berpindah tempat. Silakan tim dari media kreatif untuk membantu membukakan jalan. Awang Muhammad Fajar Lajuardi yang turun dari balai nikah untuk menantikan kehadiran sang mempelai wanita. Keluarga besar yang berbahagia, seluruh tamu undangan yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Ahad, tanggal 13 November 2022, saya Awang Muhammad Fajar Lajuardi bin Fajriansah berjanji dan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rizkoh binti Ibrahim dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, 4. membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama yang memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Samarinda, 13 November 2022. Suami, Awang Muhammad Fajar Lajuardi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku Rizkoh Nur Rahimah Putri binti Ibrahim yang kusayangi, terimalah mas kawin ini berupa uang dan perhiasan emas, ikhlas karena Allah.
Wahai suamiku yang ganteng, saya terima pemberian ini berupa perhiasan emas dan uang, insya Allah digunakan dengan baik di jalan Allah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina awang Muhammad Fajar Lajuardi wa raudah hari rukmina putri kama lafta baina adama wa huwa. Allahumma rizukhuhuma zurriyatan tayyibatan solihatan nafi'atan fid dini wa dunya wal akhirah ma'asalamati da'imati wa sa'adatul abadiyah warzuqhum at-taqwa wa sul khatimah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabun ni'mah wa abwabus syihah wa abwabus salamah wa abwabul jannah wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penghulu dari Kantor Urusan Agama Bapak Haji Arifin SAG yang telah memimpin rangkaian prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Dikarenakan beliau pula harus menjalankan tugasnya untuk melanjutkan kembali pada rangkaian prosesi akad nikah sang calon mempelai yang sudah menanti, beliau akan meninggalkan tempat acara. Mohon izin terlebih dahulu. Dan selanjutnya hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Khayman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar an takuna zawjatuhu sholihah wa auladuhu abraran wa khulatahu sholihin wa yakuna rizquhu fi baladi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dan terlaksananya sunnah dari sekian sunnah Rasulullah yang terbesar dan sangat dianjurkan adalah pernikahan. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan mendapatkan yang keturunan yang soleh dan solehah. Pohon beringin lebat daunnya, buah mangga manis rasanya. Kalau ingin keluarga bahagia, bina rumah tangga dengan cinta dan doa. Tanam tomat di tepi kali, tomat dijual di pasar pagi. Selamat kepada Fajar dan Putri telah menjadi pasangan suami istri. Lagi. Satu lagi Pak. Burung pipit lainlah punai. Cakep. Burung punai di atas kumpai. Bila baduit bini beranai, kadada duit bini bemamai. Bujur banar ya. Itu aspirasi ibu-ibu. Kalau tidak disampaikan ibu-ibu marah. Sudah 3 pantunnya. Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya. Sudah 3 pantunku buat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring. Perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Jadi Bapak Ibu yang punya pakai gigi palsu kalau tawa jangan terbahak-bahak. Alhamdulillah Bapak sekalian kita bersyukur karena Ananda Fajar telah melaksanakan sunnah Rasulullah dan ini sunnah yang sangat luar biasa dianjurkan. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Tentu Bapak sekalian Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup ini selalu ada ujian dan cobaan. Rasulullah mengingatkan kepada kita. Tetapi hakikat ujian dan cobaan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang baik amalnya. Belum menikah ada ujian dan cobaan. Setelah menikah ada ujian dan cobaan. Pilih yang mana? Ya, menikah aja sekalian. Sama-sama ada ujian dan cobaan. Oleh karena itu Bapak sekalian, menghadapi ujian dan cobaan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pedoman dalam menghadapinya. Karena ujian dan cobaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Rasulullah mengajarkan cara menghadapinya supaya kita naik derajat kita dengan ujian dan cobaan itu. Izinkan saya menyampaikan sebuah kisah sebagai pengantar tentang cara menghadapi ujian dan cobaan. Dahulu kala Padan Rem ada seorang ulama besar yang bernama Imron bin Tohan. Imron bin Tohan ini mohon maaf orangnya pendek, kurus, hitam. Hitamnya nih Pak Ayi, hitam orang Afrika. Menyerang kutai itu latat. Jadi saking hitamnya itu kalau mati lampu malam-malam hilang orangnya. Kalau ketawa kelihatan giginya. Itu aja. Tapi Padan Rem, Imron bin Tohan ini ulama besar. Karena beliau ulama besar, orang dahulu biasanya kalau ada ulama besar mereka cenderung menjodohkan anaknya dengan ulama. Jadi pendekatannya itu pendekatan ulama, bukan pendekatan materi. Jadi siapa yang jadi ulama biasanya direbutan. Bahkan ulama-ulama dahulu walaupun sudah punya istri ditawarkan lagi istrinya supaya mereka mendapatkan keberkahan dari ulama. Akhirnya Imron bin Tohan itu dapat istri yang cantik putih kayak artis. Kira-kira sekarang kayak siapa Pak? Pak Ibrahim, artis sekarang. Syahrini jangan ternyata ada fans Syahrini di Samarinda. Ini aku padai. Tapi Bapak bujur, kalau kita ke Mekah, Madinah, dulu kalau ketemu orang Indonesia, Malaysia dipanggil apa? Siti Rohmah, Siti Rohmah. Sekarang kalau ada perempuan dari Indonesia datang dia panggil apa? Syahrini, Syahrini. Nah, jadi Bapak tidak salah. Maksudnya Imron bin Tohan yang pendek hitam dan kurus itu dapat istri yang cantik putih kayak artis ibarat langit dan bukan bumi lagi, langit dan dasar laut saking jauhnya. Terjadilah pernikahan. Malam pertama sudah hafal doa? Belum? Tanya Pak Danrem atau cek di Google. Malam pertama ngobrollah suami istri ini. Kata sang istri,
Bang, ya seperti inilah sekarang ini. Apakah abang bersyukur dapat istri seperti saya? Kata sang suami, Masya Allah, Alhamdulillah, saya tidak nyangka. Dari kemarin saya sujud syukur, gak nyangka dapat istri yang cantik jelita. Kemudian suaminya tanya kepada istrinya, kalau adik bagaimana? Kalau saya, sabar dapat suami seperti abang katanya. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, kisah ini ditulis oleh beliau dalam kitabnya. Apa yang ingin beliau sampaikan kepada kita? Bahwa sebuah rumah tangga yang ingin bahagia dalam menghadapi ujian cobaan, jadikan sabar dan syukur sebagai pedoman hidup. Maksudnya, tidak ada suami yang sempurna dan tidak ada istri yang sempurna. Terhadap kelebihan suami, disyukuri, kekurangannya sabar. Begitu juga suami, tidak ada istri yang sempurna, kelebihannya disyukuri, kekurangannya sabar. Kenapa? Karena yang sempurna hanya Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang lemah, selalu ada kekurangan, kekurangannya disabar. Kita hadapi dengan kesabaran, kelebihannya disyukuri. Begitulah pedoman yang diajarkan oleh Imran bin Tahan dalam kehidupan berumah tangga. Kenapa? Dalam kenyataannya kita akan menemukan ada istri istri yang cantik tapi tidak bisa masak. Ada yang istri pintar masak tapi rumah berantakan. Ada yang penyayang pada anak suami tapi tidak bisa masak, tidak bisa jadi orang banyak, tidak bisa bersesimpun. Ada yang pendidikannya S1, S2, S3 tapi wajahnya pas-pasan. Begitulah. Ada istri yang tidak pintar masak tapi rumahnya dari luar rumah sampai dalam rumah, sampai dapur, sampai toilet bersih semua. Sampai HP, KTP bersih semua dihabisi. Dibersihkannya. Begitulah. Dan ini ada kisah waktu saya di Makassar. Teman saya itu istrinya dokter, berarti pendidikan tinggi. Dia lapor, Pak Hadi, istri saya tidak bisa masak. Maksudnya tidak bisa masak apa? Jangankan masak sayur, masak lauk, masak nasi. Masak air aja tidak bisa. Apa maksudnya tidak bisa masak air? Dia masak air, airnya penuh sampai di atas. Begitu mendidih, habis belimbaran, mati kompornya. Dokter, begitulah hidup ini selalu ada lebih kurang. Begitu juga suami. Ada suami yang gagahnya luar biasa tapi pengoler, haur di rumah aja. Ada yang wajahnya, mohon maaf, Pak Dandem pasti tahu. Ada orang yang wajahnya itu ya biasa-biasa saja, SD pun tidak lulus. Tapi penghasilannya tiap bulan miliaran. Begitulah kehidupan itu selalu Allah Maha Adil, tidak ada. Tidak ada istri yang sempurna. Coba cari istri yang cantik, keturunan bangsawan, pendidikan tinggi, pintar masak, pintar bersesimpun, penyayang pada suami, penyayang kepada anak. Apalagi? Anak tunggal, warisannya banyak, kaya. Ada? Kalau ada kasihkan saya. Begitulah Allah Maha Adil, selalu ada lebih kurangnya. Nah, oleh karena itu mensikapinya dengan sabar dan syukur. Ada teman saya Pak Danrem, suaminya ini keturunan Arab Gorontalo. Orangnya putih, keturunan Arab gagah. Pekerjaan mapan, punya rumah, punya kendaraan. Tapi sejak kecil tinggal bersama tantenya di Jakarta, orang kaya. Maksudnya orang berada lah. Sehingga tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Suatu ketika saya lewat di depan rumahnya, bayi sumbu kompor. Masih ingat sumbu kompor bahari? Ada yang berapa itu? Isinya Bu Nunung. Sumbu kompor 18, 22, 24 kan. Tidak masuk kantor gara-gara basi sumbu kompor. Saya tanya, "Bang, kenapa masuk kantor?" Lagi sumbu kompor. Saya ajari Pak Dandan. Lagi rapinya di lilit ke atas, 5 menit selesai. 5 menit selesai. Seminggu kemudian datang lagi ke rumah, ngetok pintu. Listriknya mati. Ingat masih bahari, sekring yang bulat itu. Dia tidak tahu cara memperbaikinya. Saya ajarin, ambil kawat, sambung. Jadi begitulah, tidak ada lagi semua. Yang lebih parah lagi teman saya di Makassar juga. Begitu menikah, beli kendaraan, motor, untuk antar istri ke sana kemari, motornya mogok. 2 kilometer dibawa ke bengkel, diperiksa bengkel kiri, kanan, atas, bawah, tidak ada yang rusak. Ternyata bensinnya habis. Begitulah kehidupan selalu seperti itu. Ada yang lebih, ada yang kurang. Sekali lagi sabar dan syukur, sehingga Rasulullah mengatakan, ajibtu li amril mu'minin. Sungguh ajaib urusan orang beriman itu, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia mengucapkan hamdalah dan bersyukur. Kalau dia mendapat musibah atau keburukan, dia mengucapkan hamdalah dan bersabar. Ini iman level tinggi. Apapun ucapannya alhamdulillah. Dapat musibah pun alhamdulillah, tapi dia bersabar. Ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menikah, bercita-cita punya anak. Tidak boleh orang Islam menikah, saya tidak mau punya anak. Kenapa? Karena anak akan menjadi penerus kebaikan-kebaikan kita, dan seluruh kebaikan anak kita akan menjadi pahala bagi kita, bagi nenek moyang. Berlaku
berlaku sistem multi level marketing. Maksudnya apa? Ini saya ceramah. Ibu bapak saya dapat pahala. Kakek nenek saya dapat pahala. Datu saya dapat pahala. Jangankan ceramah. Anak kita baca Al-Fatihah saja, baca Bismillah, kita dapat pahala. Makanya begitu menikah, bercita-cita punya anak dan jangan sedikit. Alhamdulillah tadi saya bisik-bisik dengan pengantin mau punya anak berapa? 15. Alhamdulillah. Maksudnya anaknya banyak supaya apa? Banyak yang memberikan kebaikan kepada kita. Urusan takdirnya tuh belakang. Tapi jangan sampai ada, saya punya teman Pak, menikah, nanti aja katanya punya anak. Sudah 8 tahun menikah, akhirnya tidak punya anak. Sampai sekarang belum punya. Tidak boleh ditunda-tunda, punya satu dulu. Kenapa? Karena nanti, makanya Ustadz Adi Hidayat mengatakan, nanti kalau anak sudah bisa bicara, bapak ibunya yang mengajarkan basmalah dan al-fatihah. Kenapa? Karena basmalah dan al-fatihah sering digunakan dalam setiap kegiatan. Kalau dia tidak bisa baca doa, minimal basmalah. Nah, kalau kita yang mengajarkan langsung, pahalanya langsung pada orang tuanya. Itu jadi yang kedua punya anak. Yang ketiga, dulu Mas Fajar orang tuanya 2, sekarang orang tuanya 4. Mbak Putri dulu orang tuanya 2, sekarang orang tuanya 4. Apa maknanya? Birrul walidain, bakti kepada orang tua, bakti kepada mertua, statusnya sama dengan berbakti kepada orang tua. Walaupun dalam hukum ketika Ananda Putri menikah, kewajiban berbaktinya itu prioritas kepada suami, tapi bakti kepada mertua juga tetap. Kenapa? Karena kalau mertuanya, orang tuanya ridho kepada suaminya, maka itu akan memberikan rahmat dan berkah bagi pasangan suami istri. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu nanti selesai acara ini, yang pertama kali sudah lakukan sungkem kepada kedua orang tua, bakti kepada. Yang keempat, yang terakhir, sudah terakhir itu nyaman perasaan. Soalnya tadi Bu Nunung begitu naik mobil, tercium bau sate gulai kambing, alhamdulillah. Begitu masuk gedung tadi tercium bau soto Makassar, alhamdulillah. Sampai di sini lagi tercium bau soto Banjar. Mudah-mudahan salah satunya bujur. Bujur. Nah, yang terakhir, karena kehidupan kita ini penuh ujian dan cobaan, kita sudah modali dengan sabar dan syukur, kita juga harus berdoa. Dan dalam berdoa itu harus sungguh-sungguh. Pak Ibrahim, ada teman saya masuk WC baca doa tidur. 3 jam tidak keluar-keluar, tertidur dalam WC. Kenapa? Karena salah berdoa. Nah, oleh karena itu terkait dengan doa ini boleh saya cerita satu lagi, ini bekal buat pengantin. Insya Allah tidak lama. Karena penceramah itu lama atau cepat sama saja. Amplopnya sudah dilem. Ada seorang pemuda, ini kisahnya terbalik. Seorang pemuda yang ingin cari istri, ini pendekatannya ilmu juga. Dia cari-cari, ketemu dengan seorang ulama yang punya 3 anak gadis. 3 anak gadisnya ini wajahnya itu tidak jelas. Biar orang Banjar itu kedada potongan. Tapi ini pendekatannya beda. Sang laki-laki ini ingin menikahi anak ulama itu agar agar setiap saat dia bisa banyak belajar dengan ulama. Menikahlah dia dengan anak ulama yang wajahnya tidak jelas, yang tidak pernah ada yang mau melamar. Setelah menikah, ini yang luar biasa, kisah nyata. Setelah menikah, beberapa hari kemudian sang istri membawa sekeranjang emas kepada suaminya dan mengatakan, "Bang, silakan abang menikah lagi. Pakai emas ini sebagai biaya pernikahan, syaratnya 1, saya jangan diceraikan sebagai seorang istri." Istri nyuruh suami menikah lagi dan memberi biaya pernikahan, luar biasa. Saya cari di Google, tidak ada lagi istri seperti itu. Yang menarik suaminya, kata sang suaminya, "Dek, saya tidak akan menikah lagi dan tidak akan menceraikan. Saya sudah bahagia, sakinah mawaddah warahmah." Suami tidak menikah. Yang biasanya itu belum disuruh nyari duluan, itu Pak Dade. Makanya orang Banjar itu kalau istrinya 1 baru belajar, kalau istrinya 2 wajar, kalau istrinya 3 kurang ajar, istrinya 4 baru orang Banjar. Yang orang Banjar jangan angkat tangan. Beda dengan orang Bugis Pak Ibrahim. Ada siklus hidup orang Bugis. Kalau dia ada duit, dia menikah. Ada duit lagi dia beli kendaraan karena suka joka-joka, jalan-jalan. Ada duit lagi dia bangun rumah karena suka kumpul keluarga, makan songkolok, minum seraba. Ada duit lagi dia naik haji. Kalau ada duit lagi dia kembali ke siklus awal. Jadi ibu-ibu kalau suaminya orang Bugis dan sudah naik haji, waspadalah. Menikah, beli kendaraan, bangun rumah, naik haji, nikah lagi. Tapi itu aku Bugis di sini, Bugis yang di seberang sana. Kembali ke kisah tadi, ini penting bagi ibu, bagi putri. Ketika dia hamil, ini yang menarik Pak Dandan. Ketika dia hamil, dia berdoa agar dapat anak laki-laki yang soleh dan ganteng. Lahir anak pertama gantengnya luar biasa, nggak ada mirip bapaknya, apalagi mamanya yang tidak jelas. Hamil yang kedua, dia berdoa lagi. Dan dalam doanya itu dideskripsikannya wajahnya, matanya, hidungnya, kulitnya. Lahir lagi anak kedua, lebih ganteng lagi dari anak pertama. Ketika 2 anak ini sudah bisa berjalan,
Karena orang Arab kan suka pakai purdah, pakai cadar, tidak banyak yang tahu wajah istrinya. Ketika dia berjalan bersama ayahnya, semua orang mengatakan luar biasa. Dari mana kamu dapat istri? Dia pikir istrinya cantik jelita. Tapi istrinya yang biasa-biasa tadi berkat doanya. Nah, ini yang penting kita berdoa. Oleh karena itu bukan hanya untuk keturunan, untuk seluruh urusan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak sekalian, 4 hal mudah-mudahan jadi bekal bagi anda berdua. Pertama, jadikan sabar dan syukur sebagai pedoman dalam hidup. Yang kedua, bercita-cita punya anak yang soleh. Yang ketiga, bakti kepada orang tua. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa. Dan Bapak Ibu yang masih hidup, orang tuanya doakan anak. Karena kata Rasulullah, doa orang tua kepada anaknya itu ibarat doa Nabi dan Rasul kepada umatnya. Makbul. Oleh karena itu kita harus selalu mendoakan anak kita agar anak kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ketepian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan penuh dengan kebahagiaan. Pada pagi hari ini telah mendengarkan nasihat pernikahan yang dihadirkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI. Dan di kesempatan yang berbahagia ini pula, izinkanlah kami bersama untuk meminta kiranya berkenan dari Brigjen TNI Dendi Suryadi dan Ren 091 untuk dapat menyampaikan sebuah kata ucapan barangkali kepada kedua mempelai kami yang berbahagia pada hari ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa mahkuna linahtadilallah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Bapak Haji Hadi Mulyadi. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari pihak keluarga mempelai pria maupun wanita, anak Anandaku Fajar dan istrinya. Siapa tadi? Putri Bapak. Ya. Putri. Pada kesempatan ini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua tentunya tidak henti-hentinya menerima begitu banyak kenikmatan dan kebahagiaan hidup yang tak terhingga jumlahnya dan tidak pernah berhenti. Salah satunya adalah nikmat kesempatan dan kesehatan pagi hari ini seperti yang disampaikan Pak Wakil Gubernur tadi. Kita hadir untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Ananda Fajar dan Putri, yaitu melangsungkan pernikahan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi menikah ini pahalanya sangat besar. Jadi membunuh banyak setan karena akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar yang namanya takrabul jinnah. Jadi jangankan melakukan, mendekati saja dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira keputusan yang sudah diambil ini keputusan yang besar dalam hidup. Jadi tolong diingat-ingat apa tadi yang sudah diniatkan dan kemudian disampaikan melalui pembacaan siglat taklid tadi, khususnya untuk Ananda Fajar dan juga tentunya istrinya Putri, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Salawat serta salam jangan lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, dan tabi'in serta seluruh umatnya yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Dan saya orang yang sudah duluan melaksanakan pernikahan. Benar yang disampaikan Pak Hadi Mulyadi tadi, di depan itu pasti akan ada cobaan dan godaan, ya, baik itu dari pasangan kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, dari mertua kita, dari saudara ipar, dari anak kita nanti, ya. Tapi berpegang teguhlah tadi kepada keimanan tadi, ya, kepada rasa syukur dan rasa sabar tadi. Kalau bukan karena kesabaran, ya tidak mungkin kita semua hadir di tempat ini. Gak mungkin Pak Hadi Mulyadi ini jadi wakil gubernur, demikian juga saya. Ini semua proses. Kalau bukan karena kesabaran, gak mungkin tadi sholat subuh kita bisa langsungkan, ya. Karena keimanan dan kesabaran itulah bekal yang terbaik yang
kita bisa gunakan dalam jalani kehidupan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita langsungkan hari ini seiring dengan turunnya ridho, berkah, rahmat, taufik, hidayah, inayah, makfirah dan maunahnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua mempelai yang bersimpuh di hadapan Ibunda terkasih pada hari ini bersimpuh di hadapan dan juga di pangkuan Ibu Dr. Randa Hajah Nur Hayati Usman MSI bersama Ibu Hajah Nur Adawati SE, menundukkan kepala, mencium kedua tangan Ibunda terkasih di hadapan kita. Fajar mencium tangan Mama, diikuti Putri mencium tangan Umi, menundukkan kepalanya. Mama dan Umi yang kami sayangi, pada hari ini kami bersimpuh di hadapanmu sebagai sebuah tanda bakti kami, seorang anak. Mama, Umi, tidak terbantahkan pemegang kunci surga, manusia yang punyai hak begitu istimewa. Setiap kata yang engkau hadirkan senantiasa selalu menjadi doa. Doa yang senantiasa selalu engkau hadirkan menemani setiap langkah kehidupanku. 30 bulan mengandung hingga menyapih kami anak-anakmu, betapa panjangnya pengorbanan yang engkau hadirkan, pengorbanan yang engkau berikan, menjiratkan perjuangan jiwa dan raga untuk membesarkan kami anak-anakmu. Mama dan Umi, terima kasih yang tidak dapat kami ungkapkan, terima kasih yang tidak dapat kami tuliskan dengan ribuan kertas dan ribuan pena. Ungkapan rasa terima kasih yang tidak terhingga, yang tidak akan cukup diungkap dengan kata. Pada hari ini kami bersimpuh di hadapanmu, tidak terlepas sebagai bentuk tanda bakti kami. Di kesempatan ini pula, izinkanlah kami Mama dan Umi untuk meminta permohonan maaf yang kami hadirkan. Maafkan kami bila kami sering lupa, maafkan kami jika kami lalai, padahal sudah sangat jelas tertulis kalam Sang Pencipta. Maafkan kami betapa sering kami berkata, bertindak yang tidak sepatutnya. Engkau tetap membuka pintu maaf, ampunan sebesar-besarnya. Mama dan Umi, terima kasih untuk doa yang senantiasa engkau hadirkan, untuk restu yang engkau limpahkan dengan sepenuh jiwa, untuk menyempurnakan separuh agama kami, untuk menjadi keluarga yang sakinah, penuh ketenangan dalam keluarga, menjadi mawadah yang bertabur cinta dan warohmah, penuh kasih sayang lillahi ta'ala. Kami silahkan kedua mempelai boleh memberikan pelukan kepada Mama. Putri disilahkan memberikan pelukan pula kepada Umi. Mama bersama dengan Umi kami silahkan pula boleh memberikan kecupan penuh kasih sayang di kening putrinya, di kening putra terkasihnya. Sebentuk nasihat yang juga Mama hadirkan, dibisikkan untuk kedua mempelai terkasih yang berbahagia pada hari ini. Tangisan haru yang kita saksikan pada pagi hari ini tidak terlepas dari rasa bahagia, dari rasa syukur seorang ibu yang dapat menghantarkan putri dan juga putranya hingga sampai di gerbang pernikahan. Selanjutnya putri bersama dengan Fajar kami silakan untuk mengarah di hadapan ayah, di hadapan abi, di hadapan papa.
menatap wajah Abi, Putri silahkan.